Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Mister Jambul dan sekarang Mister Jambul mulai ingin menampilkan lagi namanya Otopod, Otomotif Podcast. Nah, mungkin beberapa kalau yang udah sering nonton di YouTube channelnya Otomotif mungkin udah paham. Nah, kali ini Mister Jambul kedatangan tamu istimewa nih yang lagi happening dan katanya most wanted banget, semua orang pengen. Ya bersyukur, terima kasih bintang tamu kita ini udah mau hadir untuk berbagi sedikit informasi ke kita. Mungkin bisa perkenalkan dulu Mas. Siapa namanya, dari mana? Silakan. Nama saya Muhammad Ikhlas Tamrin. Ya. Saya dari Solo. Ya. Nah, Mas Ikhlas ini, ini adalah foundernya Bobby Boss. Nah, udah mulai kan tuh, udah mulai tuh. Bobby Boss ini apa? Nah, kita langsung. Jadi, sahabat kompas.com akan mendapatkan real. Jadi ada yang di dunia maya ini lagi banyak yang berseliweran, Mas. Iya. Ini Bobby Boss ini beneran apa enggak? Banyak yang nggak yakin. Ini, sorry ya Mas, ada yang bilang scam. Wah, ini apa ya, kalau bahasanya host saya tuh si Rarin itu yang gen-gen sekarang ini bilangnya apa, pansos, panjat sosial, biar keren atau apa. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat dari teman-teman reporter, banyak hal menarik yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali dari Bobby Boss ini. Bobby Boss ini akhirnya ditemukan kapan, Mas? Iya, ditemukannya kapan ya, rentang waktu 2-3 tahun terakhir lah ya. Kan kita bicaranya panjang itu. Enggak, maksud saya mulai yang dari proses yang pertama, kedua, Oh panjang. sampai yang, wah ini kayaknya keren nih. Teknologi sama harganya kira-kira kalau misalnya dijual, itu bisa masuk. Iya. Berarti kan itu udah poin, Mas bilang tadi, hero-nya. Hero-nya si Bobby Boss ini hero-nya. Akhirnya teman-teman menemukan ini nih. Betul. Yang cocok dan ini kayak membumi, itu kapan, Mas? Ya sekitar 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir? Ketika kita bahan baku. 2 tahun, 3 tahun lah. Oh, kenapa baru ramenya sekarang ya? Momentum. Mahasiswa banget ya? Sama kayak wartawan juga bisa, kita nyari momentum. Ya karena kita alat ukurnya sederhana saja. Betul, saya setuju. Teori. Iya, betul. Saya setuju. Artinya kalau kita mau social politik engineering, kita harus punya visi. Betul. Kenapa visi? Kata Kunchoro Ringrat, kalau nggak punya visi kita akan jadi gerombolan. Benar. Memang agak-agak lip service ya, tapi mau tidak mau harus kita lakukan. Benar. Arah riset kita adalah ini semua, Mas. Kesehatan, air, pangan, energi, itu arah riset kita. Jadi bukan kita sporadis melakukan ini, enggak. Jangankan soal masalah energi ini, sabun aja kita pikirin, Mas. Kenapa? Karena kegelisahan kita kimia base. Kita pengen natural base. Supaya busa-busa itu bisa lebih terurai. Kita pikirin. Itu kenapa? Karena kita punya arah. Iya. Maksud saya begitu ya kira. Maksud saya nggak mau ingin melebar ke situ, tetapi saya ingin mendefinisikan bahwa tim kami punya arah. Kami punya roadmap. Itu ya udah di jalur yang benar lah, yang saya bilang. Dan tadi saya juga setuju kalau masalah momentum juga. Momennya juga ya sama. Kita punya berita yang bagus ketika kita tidak memiliki keputusan momen berita ini kita naikin isunya atau apa. Betul. Di waktu yang tepat, ya udah itu akan lewat, sayang gitu. Nah, oke. Kenapa berpikiran sekarang waktunya memperkenalkan Bobby Boss ini? Ya kalau sederhananya itu momentum ya. Momentum itu kan bicara. Karena lagi BBM udah mahal, terus yang kemarin. Variabelnya banyak ya. Variabelnya. Ada variabel tentang masalah. Agak nggak enak ya nyebut ya. Biar saya aja yang nyebut. Itulah begitu. Ada beberapa faktor kan, yang swasta ya kan, yang itu begitulah. Semuanya ya. Oke, berarti masuk. Nah, pertanyaan saya yang kedua. Ada beberapa pertanyaan orang bilang, wah ini etanol nih gini. Nah, berarti kan secara, dan saya baca juga Bobby Boss dari berita teman-teman reporter di kompas.com itu menggunakan bahan baku tumbuhan ya. Jerami. Kenapa jerami? Itu tadi.
Ketika masuk ke level kedua riset kita, Hmm. aspek komersil ini menjadi aspek yang menentukan untuk kita masuk ke level ketiga. Artinya Mas dulu sebelumnya punya bahan baku yang banyak dong? Kan sebelum masuk ini kita jelantah juga pernah Oh udah nyoba? nyoba, Bahan jelantah? menyoba Heeh. molasses, Heeh. mikroalga, Heeh. dan tidak hanya bicara tentang masalah bahan baku nabati, Heeh. kami juga kan bicara tentang masalah kita kan gini, kita harus menarik dulu ke level atas dulu, geopolitik, energi dulu, madhab energi di dunia Iya. ini kemana nih arahnya gitu. Iya. Nah ternyata menurut kita arahnya kan ada dua. Hari ini ekosistem madhab energi karena satu pertanyaan mendasarnya adalah dekarbonisasi, Yes. maka semua negara berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Iya. Cina saya pikir jadi leader di listrik. Listrik, betul. Jepang nggak mau latah di situ. Iya. Karena Jepang inginnya hidrokarbon. Iya. Hidrogen, sorry. Hidrogen. Mhm. Pertanyaan kita, Indonesia posisinya di mana? Hmm. Ini pertanyaan di internal kita. Iya. Apakah kita ingin ke sana? Apakah kita ingin ke sini, ke Jepang? Nah, Indonesia kan non-blok. Ada Itu nggak nih? politik. Politik. Iya. Nah, ada nggak nih kira-kira tengah-tengah gitu loh kira-kira? Oh, oke. Tapi kan ada lagi satu lagi. Biodiesel. Ya, nabati kan itu sebenarnya. Iya, nabati. Nabati udah, base, sudah. Udah Brazil udah Brazil etanol pakai 100. Iya, betul. Dia mesinnya ditambahin satu modul. Oke, iya, di Brazil ada supaya tambahan, ya. ada tambahan. Iya, betul. Kalau Indonesia kan kita pernah, Mas, di internal kita harus nambahin modul juga. Pernah juga kita. Nah, tetapi kan nggak kompatibel secara komersil. Masyarakat kita kan nggak mau ribet, mahal lagi gitu. Ya. Maka kita tidak hanya sekedar bicara nabati base. Tapi bagaimana kita juga berbicara baterai waktu itu. Di energi nih, riset di energi. Maka akhirnya kita punya paten 2. Paten di nabati, paten di baterai. Ini belum kita keluarkan ya paten. Maksudnya ini diskusi soal energi. Itu tadi karena ada geoenergi, geopolitik energi yang sekarang ada 2 madhab ini. Nah, makanya kita fokus pada 2 hal. Di BBM nabati, bahan bakarnya. Kenapa? Karena mau tidak mau ke depannya kan bisa jadi ke depannya mau electrical vehicle, semua listrik. Berarti listrik kata kunci kan baterai. Indonesia tidak boleh ketinggalan dong. Maka kita juga riset di baterai. Kita udah punya paten namanya baterai serum. Sudah paten, udah rilis, sudah keluar. Yang kedua, tetapi untuk menuju ke sana, transisi untuk menuju ke electrical vehicle itu panjang. Wah, repot banget. Repot, panjang dan segala macam. Maka sedangkan populasi kendaraan listrik itu masih ratusan juta. Nggak bisa di stop walaupun sudah dikasih insentif. Betul. Berarti sedangkan permasalahan mendasarnya di bidang energi apa? Dekarbonisasi. Oleh karena itu udah nggak bisa ditahan lagi. Nggak bisa ditahan. Betul. Iya kan? Makin lama makin problem. Udah bumi kita makin hancur nih. Betul. Ya kan? Nah, makanya sebelum ini keluar nih electrical vehicle, kami tidak mau Indonesia menjadi follower. Iya, setuju. Kita harus memiliki satu brand baru, identitas baru di energi baru dan terbarukan. Maka kita harus menempatkan solusinya adalah nabati. Kita fokus di nabati, jelantah, mikroalga, kita riset semua. Ntar dulu. Secara fungsi. Oh ya. Kenapa Mas berpikiran harus nabati? Karena konsepnya kan bisa tumbuh, terinspirasi ya. Lagi-lagi kita, mungkin saya pernah sampaikan ini di Quran Surat Yasin. Saya Muslim, bahwa energi itu dari kayu yang warna hijau. Maka nyalakanlah kayu itu menjadi api. Api adalah energi. Kita mikir hijau. Berarti kan hijau sesuatu tumbuhan. Wah, saya ngajinya nggak nyampe situ, Mas. Waktu itu bisa. Wah, keren. Jadi ilmunya kemana-mana nih. Ya, karena kita kan diskusinya kadang dengan ahli tafsir akar kata. Ustadz, ini Mas Ikhlas coba deh perhatikan. Kenapa Quran Surat Yasin itu berbunyi bicara tentang masalah kayu yang warna hijau. Dan nyalakanlah api seketika. Api adalah energi. Berarti sederhananya, semua yang warna hijau pasti energi. Semua yang warna hijau. Logiknya kan begitu. Benar juga ya. Semua yang warna hijau pasti jadi api. Pertanyaan kemudian masuk level kedua. Murah atau enggak? Oh, iya. Gitu. Kalau boleh tahu nih jerami nih bahan baku yang keberapa nih? Yang akhirnya bisa lolos ke tahap kedua. Mungkin ke-5 atau 6 ya. Ke-5 atau 6. Itu pun juga satu kecelakaan kita itunya. Kok bisa?
ngomong sesaat gitu loh. Oh, nyeletuk. Lagi ngobrol gini, kita ngeliat Pak Ade, jerami wae piye kayak gitu. Nah, gitu. Ya tenan. Jerami ijo. Bahasa tongkrongan lah ya. Gitu ya. Karena apa? Kita capek-capek serius untuk bicara ini, misalkan nih kita riset di molasses gitu ya. Ini kan kami ya, mungkin orang lain bisa lebih hebat juga. Kalau kami versi molasses 2 kilo bisa jadi 1 liter. 2 kilo jadi Molasses. Nah, ini kami ya, saya kan nggak tahu ya. Hitungannya beda-beda. Beda-beda ya. Kalau kami yang dan tergantung juga dari alat pendukungnya juga kan. Nah, kami pernah melakukan praktek seperti itu nih. Berfungsi clear lah, berfungsi aman, bagus lah. Tapi ketika saya masuk ke sini, kan kita ada SOP 2, sektoral nggak bahan bakunya. Ya kan? Iya. Oh, ini kelihatannya sektoral. Oke, sektoral kita masuk lagi di harga. Harganya 1 kilo berapa nih? Rata-rata 2.000 kan? Ada yang 2,5. Berarti butuh 4.000 HPP. HPP bahan baku dong. Belum lagi manpower-nya. Yang lain ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Iya. Dari HPP saja sudah melebihi HPP produksi saya. Maksudnya HPP produksi yang kami tetapkan. Iya. Ini internal pokoknya SOP kami ya. Bahan bakunya seginilah. Betul. Ini maksudnya ini internal SOP kita. Ke orang lain kan mungkin beda-beda ya. Iya. Ini internal kami. Berarti kalau kita butuh 2 kilo, berarti kan kalau asumsikan 2.000, berarti udah 4.000-an. Menurut kami, internal kami udah nggak masuk. Nggak masuk. Itu baru dari bahan baku ya, belum manpower, Ya, belum listrik, ya. belum lain dan segala Ya, macam. ya, Kami ya. kan juga mengerti soal dan juga prosesnya juga, misalnya dari jerami dia prosesnya berapa? dari molasses. Dari molasses. dari molasses, iya. Itu berapa? Iya. Terus ini berapa? Jadi Menurut penambahannya. kami, wah nggak masuk nih. Kita tunda, simpen. Ya. Dari jerami. Kita cek jerami, jumlah sawah ada berapa? Data BPS tahun 2015. Ada 8,1 juta hektar. Wah, iya. Semua daerah ada sawah. Hampir dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau kita nggak tanam jerami padi, kelaparan dong kita. Iya kan? Iya, betul. Data BPS tahun 2015, kita bacanya di internet. Iya. 8,1 juta. Nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Sulawesi Selatan. Itunya apa nah? Jonggol nomor berapa? Kenapa? Jawa Barat kan? Oh, Jawa Barat. Iya. Tapi emang banyak sawah di Jonggol? Jawa Barat, kita bilangnya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. bisa aja ngeles ini. Ini calon-calon politikus masa Enggak, depan ini. Oh, enggak ya? Enggak. Kita Tetap ilmuwan kita aja. fokus di sini aja. Iya, betul. Ya. Saya setuju. Kita fokus di sini. Jadi maksud saya adalah ketika kita masuk ke situ, berarti nggak sektoral. Bahan bakunya. Betul. Kita masuk ke HPP. Setelah kita olah, mencengangkan. Loh, kok bisa kita buka 1 kilo, hasilnya sekian X liter. Kok kuantitasnya banyak ya? Dari 1 kilo bisa Awal nih, skala lab ya. Oke. 1 kilo kok bisa sekian? Itu penemuan pertama. Iya. Kita tingkatin lagi. Tingkatin konstan hasilnya. Berarti menentukan sebuah rumus baru kan? Iya. Bahwa ketika bahan bakunya X, hasilkan outputnya sekian. Kita naikin ke atas. Naikin jumlah bahan bakunya. Kok konstan sama rumusnya? Oh. Bisa dimengerti? Iya. Artinya kan ini satu formulasi baru. Biasanya kan semakin tinggi ada penyusutan. Betul, lah. ya, ada mungkin 1 liter satu. Ntar 1 kilo berapa? Misalnya nih 1 kilo 1 liter. Begitu 2 kilo ya 1,9 liter. Maka kita range. Dari 1 hektar itu konservatifnya berapa? Mediumnya berapa? Optimisnya berapa? Overnya berapa? Maksudnya over yakinnya gitu ya. Kita ada range. Makanya ketemu angka 3.000 liter. Ketika 9 ton 1 hektar. 9 ton 1 hektar. Maka menghasilkan, oke lah supaya nggak kontroversi, mungkin 2.000 sampai 3.000 deh. Liter. Dan itu outputnya bukan sekedar bensin atau solar. Tapi kita tinggal pilih. Bisa jadi bensin, bisa jadi solar. Agak aneh ya. Bisa dimengerti? Iya. Saya lagi ya nggak tahu, mungkin karena keterbatasan informasi yang saya dapat. Bisa bensin, bisa solar. Oh, berarti itu ada pemisahan ya, ada bahan tambahan. Ada serumnya untuk memisahkan. Bukan memisahkan. Jadi kita kan biochemistry untuk menghasilkan Bobibos itu, biochemistry. Dari jerami kita lakukan dengan pendekatan biochemistry 5 tahap menggunakan mesin yang kita bikin sendiri. Setiap tahapan itu kita kasih serum.
Nah, serum ini tahapan mesin dan serum ini kan bagian daripada IP kita ya. Ya. Tentu kita nggak bisa ceritakan. Nah, tetapi ketika kita lakukan tahapan itu, saya kasih contoh, Mas. Naik suhu sedikit saja berubah hasil. Oke, berarti yang Bobby Boss yang sekarang ini itu udah bisa dikatakan formula yang udah pas ya? Nah, kalau kita puas, masalah. Oh ya, pasti nggak boleh masalah. Kita belum puas. Betul. Makanya kita harus terus uji endurance yang tadi saya sampaikan, kita uji dan segala macam. Siapa tahu nanti ada hal yang lebih maksimal lagi. Ya, itu pasti. Ya. Kalau saya Tapi yakin lah. Kami yakin dengan output hari ini, kami kok insya Allah ini kompatibel dengan mesin. Insya Allah kok, karena kita udah coba ke banyak orang, bahkan kita kerjasama dengan pihak ketiga waktu itu. Ini waktu di uji-uji kecil dengan salah satu sekolah otomotif di Solo Raya. Kepala sekolahnya datang, dia bilang oh jangan pakai mobil Masiklas dong, harus pakai mobil saya. Kalau mobil Masiklas saya tahu sudah dipakai sudah dikondisikan. Oh iya. Dia berusaha untuk menjadi netral. Ya udah pakai mobilnya dia. Dia pakai mobil Innova. Pakai mobil Innova, dia bawa emisinya, diukur sama dia. Emisinya before, pakai BBM sebelumnya, before-nya berapa emisinya, dijalanin, dikuras, terus gitu. Alhamdulillah bagus. Berapa kilo tuh, Mas? Oh, nggak panjang waktu itu, lebih dari Purworejo Jogja. Wah bentar dong, nggak nyampe 60 kilo. Iya. Kalau di kita nih pengujian itu awal-awal ya. Iya. Awal-awal ya. Karena deg-degan juga. Kalau sekarang terakhir ya udah kita lumayan. Maksud saya mau sampaikan karena ada suasana deg-degan juga, Mas. Kan awal-awal ya, misalkan siapa yang mau ganti Innova kalau rusak. Kalau ada. Awal-awal ya. Kalau ada, seandainya. Mas, tadi dulu saya tanya. Mas yakin produk Mas ini benar-benar kompatibel baik di mesin? Kalau Mas tadi bilang lebih irit, itu pasti. Yes. Karena saya udah udah ngelihat dari berbagai macam nabati itu nggak ada yang boros. Yang kedua, emisi gas buangnya pasti bagus. Betul. Ya kan? Karena tidak dari fosil. Itu. Nah, tinggal satu nih, Mas, yang harus dipikirkan, dan ini menjadi saya merupakan wakil lah dari teman-teman para pembaca. Apakah bahan bakar ini kompatibel dan bisa digunakan ataupun tidak merusak mesin? Iya. Itu udah pernah coba? Kita fokusnya memang ke sana. Fokusnya kita ke sana, makanya kita cari istilahnya relawan-relawan gitu. Yang punya mobil, ya kan? Oke. Cukup. Buat sahabat kompas.com. Ini buat teman-teman ATPM yang lagi menyaksikan, waduh. Sayembara nih. Kalau saya sih yakin. Tapi ya keyakinan tuh butuh bukti, benar? Betul. Mungkin ada yang ingin merelakan mobilnya baru. Baru ya? Baru. Kita pengen tes endurance, harus mobil baru. Lalu nanti menggunakan bahan bakar Bobby Boss. Endurance 24 jam. Muter. Dengan kecepatan konstan. Tetapi syaratnya harus mobil baru. Makanya kita sedang lagi nyari istilahnya sponsor lah gitu ya. Iya. Misalkan dengan brand-brand. Ini ATPM lagi pada dengerin nih, Mas. Oh, subhanallah. Jadi kalau misalkan ada, alhamdulillah nih. Kita senang banget dibantu. Tapi lewat kompas.com ya. Siap. Nanti teman-teman reporter yang nyuji. Kita yang nguji loh, Mas. Siap. Malah kita lebih senang. Sahabat kompas.com, coba tolong tulis di komen ya. Nanti di komen di bawah, mau bensin apa solar. Tapi banyakin bensinnya ya. Iya. Jadi itu akan dicek 24 jam muter. Jadi bagusnya 24 jam muter kendaraannya ya. Syaratnya harus baru mobil. Baru ya. Nanti setelah itu dilihat aja nanti mesinnya kayak gimana. Kita bongkar mesinnya. Bongkar, silahkan. Kita bikin kesepakatan parameternya bareng-bareng gitu. Oh pasti ada nanti. Ada dong. Ya. Ahli mesin pasti sudah tahu lah. Ya. Di sini misalnya ada gesekannya, pelumasannya gimana. Ya. Ruang bakarnya seperti apa nanti pasti akan dibongkar. Nanti hitam atau tidak ruang bakarnya. Kalau ruang bakarnya nggak bakalan hitam sih. Iya, nggak, maksudnya kalau misalkan punya kita nanti bagaimana. Ya. Kalau ada komparasi pakai BBM yang lain, waduh. Okay. Tapi kalau itu bagian daripada dinamika. Oke, nanti yang mau mengikhlaskan mobilnya untuk kita coba bareng sama kompas.com, nanti tolong hubungi. Oh, nggak ada di sini. Hubungi aja di redaksi otomotif kompas.com.
Lanjut lagi, Mas. Iya. Semoga ada ya, jawab. Awas aja nggak ada. Nah, sekarang apa ya? Bilangnya itu apa ya? Kalau misalnya ini kan udah masuk skala ekonomi. Iya. Udah masuk. Ya mungkin kita jangan bikin kehebohan, nggak usah nyebutin harga lah ya. Iya. Pokoknya murah lah ya. Harus. Pokoknya di bawah yang sekarang ya. Betul, itu visi kita kan Oke. sejak awal. Oke. Murah di bawah yang sekarang. Kenapa nggak bisa dijual? Iya, regulasi. Itulah kita masuk ke level ketiga, yaitu regulasi. Oke. Sekarang berarti lagi mencoba di beberapa berita dari teman-teman redaksi, mereka menyebutkan lagi proses ke. Betul, kami lagi istilahnya kami mencoba untuk intens komunikasi. Kami juga sudah kami sudah membuka komunikasi tentunya dengan ESDM. Jadi kami juga terima kasih kepada ESDM yang sudah membuka komunikasi juga kepada kami. Dan ternyata yang menariknya adalah kamar kami itu bukan di migas. Karena SDM menyatakan bahwa karena bahan baku kami adalah 100% nabati, maka kamar kita adalah di EBTKE, energi baru terbarukan. Di bawah Ibu Prof. Enia kalau nggak salah. Betul, Dirjen EBTKE. Halo Prof. Enia, apa kabar? Ini barang baru nih, bisa bareng-bareng kita cobain, Bu. Nah, jadi tentu ketika kita ingin masuk ke sana, ya kita harus mengikuti parameter-parameter yang sudah ditetapkan. Ketika kami membuka komunikasi dengan SDM, pemahaman kami, mungkin koreksi salah kalau saya salah dengan apa yang kemarin kita diskusikan dengan SDM, biogasoline ini belum ada parameternya. Belum ada atau belum nemu? Maksudnya mungkin udah ada tapi belum ada parameter yang ditetapkan. Oke. Belum ada parameter yang ditetapkan. Nah, jadi ini bagian daripada challenge kita. Maksud parameter belum ditetapkan adalah tatkala ini kita mau uji lab, walaupun kita sudah ya, udah uji lab, tapi komparasinya dengan BBM. BBM ya. Nah, kita mau uji lab tetapi pengen komparasinya dengan yang benar-benar biogasoline. Sayangnya belum ada parameter itu. Ini pemahaman saya setelah saya diskusi, koreksi mungkin kalau saya salah. Iya. Gitu. Ibaratnya itu ketika kita berhadapan dengan regulasi, Betul. itu akan menjadi hal yang lain. Tapi kalau misalnya, ya Mas tahu kan netizen, ya pokoknya wah ini murah nih, bisa nggak jadi bensin apa segala macam. Mereka mikirnya ke situ aja, cuman tidak semudah itu ya kan Rodolfo ya nggak. Karena itu ada pemerintah, kita memang taat ya, kita sangat memahami bahwa kami kan juga pengen sekali BBM ini atau Bobby Boss ini tidak hanya sekedar sesaat, tapi betul-betul bisa lama gitu, menjadi legacy daripada Indonesia gitu. Betul. Memang harus sudah saatnya kan. Iya. Dan juga kalau dari Presiden juga beliau sangat concern dengan yang energi. Betul. Makanya sekarang juga lagi rame yang bioetanol. Targetnya dari Bobby Boss sendiri, Mas Ikhlas dengan tim, itu bisa menyelesaikan masalah regulasi ini kira-kira kapan? Ya kalau SDM bilangnya 8 bulan kan. 8 bulan cepat tuh Mas. Ya kalau kan kemarin kan bahwa ada SDM ya. Saya sudah pernah ikut dalam rangkaian untuk bikin yang kayak begitu-begitu 2 tahun. Iya. Sebenarnya kita berharapnya dua hal sebenarnya Mas. Karena kita juga bicara tentang aspek yang ketiga nih tadi. Setelah komersil kita udah dapat, kita baru melangkah ke aspek ketiga. Namanya regulasi atau political acceptability-nya bagaimana gitu. Nah, kita sebenarnya ingin mendorong dua hal. Di luar regulasi yang teknis ya. Kita pengen sekali Bapak kita, Presiden Prabowo itu mengeluarkan instruksi Presiden misalkan, agar sawah itu menjadi tidak hanya bicara tentang kedaulatan pangan, tapi energi. Memang arahnya ke sana sih Mas. Kalau yang saya lihat dari energi, beliau tuh ngomong energi. Itulah salah satu momentum tadi kan, pemerintah yang baru. Betul. Nah, maksud saya adalah ketika itu sudah dijadikan proyek nasional, proyek strategis nasional, bahwa sawah itu tidak sekedar bicara tentang masalah pangan, tetapi bicara masalah energi, ada jerami ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Kita menentukan satu harga. Jerami itu harga berapa yang bisa ditentukan sesuai parameter. Dan yang paling utamanya adalah ini juga, karena saya juga mendapatkan banyak komen,
bahwa kami tidak menghilangkan habituasi petani, enggak. Karena ada kekhawatiran. Jangan-jangan ada salah satu misalkan ini beras jangan-jangan yang dijadikan. Enggak mungkin beras kan. Betul. Kita fix adalah jerami. Berarti kalau jerami nggak bisa dong untuk pakan, untuk sapi. Kan selama ini kan ada habituasi petani itu. Betul. Peternak untuk sapi dan segala macam. Justru dengan hadirnya kita meningkatkan value pakan itu. Pakan sapinya. Karena untuk menghadirkan Bobibos, jerami itu tadi itu nanti tidak kita hilangkan bahwa petani kehilangan pakannya dari jerami. Justru bayangkan kalau 500 hektar itu bisa menghasilkan pangan hasil dari Bobibos itu bisa 2.400 ton. Enggak, tapi sebentar gini Mas. Ini prosesnya. Maksudnya saya ingin mengklarifikasi bahwa jangan galau. Ya, kayak yang tadi saya cerita tebu. Nanti dipakai buat etanol, gula jadi kecil jadi ngimpor nih. Betul, maksud saya ini tidak menghilangkan habituasi daripada petani. Petani yang pemanfaatan jeraminya adalah untuk pakan sapi. Itu nih poinnya. Justru saya ingin mengklarifikasi bahwa dengan hadirnya Bobibos kita ingin menaikkan value. Karena kami punya tanggung jawab bahwa kami tidak sekedar bicara tentang kedaulatan energi, tapi kami juga fokus bagaimana menghadirkan serum pangan untuk pertanian. Kami sudah punya, Pak. Bahkan kami juga sudah memiliki benih padinya. Yang ini harapannya bisa kita daftarkan nih. Ini udah kita demplot ke ratusan hektar. Alhamdulillah berhasil. Maknanya apa? Visi kita kedaulatan pangan pun kita ingin memecahkan mitos bahwa beras organik itu harus murah. Makanya kita pernah menggunakan 1 hektar ini cukup 15 liter punya kita saja. Nah, siapa yang menemukan? Bukan tim energi. Ini perlu saya sampaikan. Bukan saya palu gada ada semua ada di sana. Ada tim. Timnya profesor. Kita diskusi, kami punya halakoh atau pertemuan rutin setiap hari Sabtu dengan Prof ini. Bicara. Jadi ketika Sabtu fokus kita, otak kita set pangan. Tapi punya penelitian, punya data nggak, Mas? Berapa hasil ini di Indonesia dengan skala besar Indonesia atau nggak usah Indonesia, Pulau Jawa aja deh, Pulau Jawa yang dibutuhkan produksi jerami itu berapa banyak, berapa ton, lalu yang digunakan untuk pakan peternak itu berapa banyak? Karena itu tergantung habituasi masing-masing daerah. Nggak yang kira-kira aja yang sudah berlaku. Rata-rata kan 1 hektar itu menghasilkan jerami itu kan 9 ton. Ada yang 12 ton. Kita ambillah yang konservatif lah, 9 ton. Dari 9 ton itu mungkin setengahnya dipakai untuk pakan peternak. Setengahnya dibakar, ada yang dijual, ada yang. Jadi itu tidak semua melakukan itu. Tapi kan saya ingin mengklarifikasi bahwa jerami ini tidak kita hilangkan untuk sapi juga, enggak. Malah justru dengan menghadirkan Bobibos bahan bakar, maka pakan itu juga hadir. Dan value pakan ini jauh lebih baik menurut kami karena kita tambah serum pangan di situ. Sehingga ini bisa menjadi lebih murah. Bahkan kita olah tidak hanya untuk sapi, bisa untuk juga pakan ayam, pelet, ikan dan segala macam. Bahkan limbahnya ini bisa juga untuk kertas, kayak bungkus kertas itu, Mas. Bungkus kertas misalnya yang warteg yang warna coklat itu. Bungkus kertas itu kan kertas kan dari kayu nih. Kita juga bisa bikin kertas bungkusnya. Yang menariknya bungkus ini itu kalau dimasukin ke air itu tinggal jadi pupuk. Bungkusnya. Padahal kertas kayu itu bisa langsung jadi pupuk. Yang punya kita ya, yang jerami. Maksud saya pemanfaatannya. Bukan yang sekarang beredar ya. Iya, maksudnya pemanfaatannya untuk menghasilkan Bobibos. Ternyata itu menghasilkan beragam turunan produk gitu loh. Dan turunan produk ini bukan mendelet pakan tadi, justru pakan itu hadir. Bahkan kita berkreasi kertas tadi. Jadi misalkan kertas dalam rangka go green gitu ya, ya udah pakai kertas punya kita. Dan yang menarik lagi ini Mas, turunan dari untuk menghasilkan Bobibos lagi, itu kita juga pernah mencoba CNG.
CNG. compressed natural gas Iya. atau bio CNG. Kita pernah coba di lab kita. Kita menghasilkan CNG itu atau kompor ya. Kompor itu kalau pakai gas 3 melon, gas yang 3 kecil, kilo yang 3 melon, kilo. itu kita nyalakan api maksimal, 2 tungku maksimal, itu nyalanya 11 jam. Ini kami ya, Ya, ini yang data produknya kami ya. Mas ya. Maksudnya data kita beli gas melon Oke. di 20.000, kita pakai nyalain kompor, keluar api, 11 jam. 11 jam nyala habis. Punya kita 16 16 jam dengan api yang sama, dengan kompor yang sama. Lebih lama. Harga lebih murah. Ya. Itulah menyatakan saya mau bikin rencana kompor pulsa. Waktu itu pulsa itu timer. Istilahnya Yang ada di token, kompor. token ya. Bukan pulsanya yang Pulsa jadi yang- energi, ya. bukan, enggak. Kan sumber energinya bisa jadi baterai, bisa Ya. jadi dari dari ini dan segala Ya. macam. Kita cuma berpikir kenapa menghasilkan kompor pulsa? Saya punya duit 10.000, bisa nggak punya energi? Beli token doang. Kayak kita terinspirasi token listrik. Beli token, masukin di kompor. Nyala lagi kompornya. Jadi bukan energinya dari pulsa, tapi energinya dari yang tadi. Dan itu konsepnya adalah produk turunan. Kesimpulannya apa? Mau tidak mau ketika kita ingin memproduksi Bobby Boss, pakan ada, bungkus kertas ada, bio CNG ada. Banyak manfaatnya yang bisa manfaatnya. Itulah yang saya berharap bahwa sawah ini pusat pangan dan pusat energi. Oke. Ya mungkin mudah-mudahan nih dari teman-teman Istana udah ini bisa manggil nih duduk bareng ya sama Mas Ikhlas. Nah, Mas, mungkin bisa jadi ini yang pertanyaan saya terakhir. Banyak yang bilang bahwa Bobby Boss ini scam, banyak yang meragukan. Tapi kalau dari pemaparan Mas dan mungkin saya juga pelaku dulu pernah bikin dan ini semuanya logis. Cuman kalau boleh jika diizinkan, mungkin kami sangat pengen sekali waktu datang ke pabrik atau workshopnya dari Bobby Boss ini untuk kita bisa kasih tahu bahwa sebenarnya apapun itu ketika memang bisa dibuktikan dan sekarang udah masuk level bahwa pendekatan yang level 3 tadi dengan pemerintahan untuk masalah spesifikasi dan lain-lain supaya itu bisa dijual nantinya, itu memang ya kita juga pengen kalau memang kita bisa meyakinkan para pembaca bahwa apa yang dilakukan Mas Ikhlas dengan tim ini adalah memang inovasi yang sebenar-benarnya, nggak ada lain, nggak bukan. Pertama ya paling kita juga tadi Mas berani, oke, siapa yang mau mengikhlaskan mobilnya itu satu. Siap. Kalau scam mungkin nggak akan berani. Ya kan, kalau yang cuman mau cari sensasi doang itu nggak akan berani. Karena juga kita berhadapan langsung dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Terus yang kedua, kita juga akan, nggak banyak sih Mas yang pada akhirnya di podcast kita mau mengundang kami untuk lihat langsung di fasilitas atau sarana dari Bobby Boss ini, kita untuk melihat bagaimana dan informasi yang saya dapat bahwa alat-alat yang digunakan di sana memang buatan sendiri ya. Betul. Buatan sendiri artinya memang benar-benar dari hulu ke hilir nih. Nggak ada yang impor lah. Atau mungkin ada beberapa part ya, cuman nggak semuanya gelondongan itu dibeli dari luar masuk ke sini, tapi dibikin benar-benar sesuai dengan tahapan yang kita rancang. Betul. Dan tahapan itu ternyata mewajibkan satu customize mesin. Jadi ada mesin dari Cina kita bisa, cuman ketika datang kita harus oprek lagi gitu. Dimodif lagi. Istilahnya nggak efisien. Gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Ya udah, lebih baik kita itu, dan ternyata jauh lebih menekan harga secara cost produksinya gitu loh. Nah, yang jelas pertanyaannya Masnya adalah kita sangat senang hati dan itulah mengapa kami berani menandatangani hari Sabtu kemarin dengan KDM. Dengan Gubernur Jawa Barat, walaupun atas nama pribadi, bahwa kita di-challenge bahwa Mas Ikhlas mau nggak secara publik produksi di lembur pakuan.
dalam skala kecil. Apa mau? Kita bisa Ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor, yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari Jarami. Ini pakarnya. Nah kan? Jadi bahan bakar dari Jarami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel. Traktor kan diesel kan? Traktor diesel kita coba. Ini nanti berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah Lembur Pakuan ini bisa diproses. Kita ekstraksi jadi solar atau bensin. Oke. Solarnya tidak boleh disebut. Jadi bahan bakar diesel. Setelah diesel apalagi kalau yang empat tak? Bensin. Ya, kan. Jadi bahan bakar diesel 2 tak dan 4 tak. Yes. Oke. Untuk itu saya ucapin terima kasih ya. Ini kalau ini berhasil nanti saya akan mempelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di Lembur Pakuan MOU-nya. Alhamdulillah. Nanti sebentar lagi panen, Pak. Wah, 2 minggu lagi panen. Kalau sudah panen, Pak, itu nggak usah dibuang. Ya udah, Langsung. 2 minggu panen, kita langsung kerjasama, Siap. langsung dibuat jadi bahan bakar. Siap, Pak. Kurang lebih 2 minggu lagi. 2 Ya. minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi massal di Lembur Pakuan. Bismillah. Siap. MOU nanti, Siap. ya. Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah, lama. Siap. Pakai lembaga KDM aja. Ya, terima kasih. kita bismillah siap. Makanya saya hari Sabtu tanda tangan, saya langsung pulang ke Solo. Kita di Solo kita langsung meetingkan berapa minggu kita harus bikin karena harus pakai mesin baru kan. Di Solo kita kan di workshop kita kan sudah mesin yang sudah kita install. Dan memang itu masih dalam tahap lab. Ya. Nah, nggak mungkin kita angkut nih. Ya. Makanya saya bilang kami butuh berapa lama tim kita rapat dari bengkel dan segala macam, kita lembur, kita butuh 2 sampai 3 minggu menyelesaikan mesin dan kita namakan mesin ini adalah mesin transformer. Nanti akan ada surprise. Transformer. Iya. Tadi Kenapa? Avenger. Kan Avenger. Kan kita memang suka itu kayak gitu. Komik ya situ. Iya. Ya. Komikus. Kok beda lagi tuh. Bukan. Oh. Jadi kita nanti jadikan mesin transformer ini dari Solo datang ke Lembur Pakuan. Insya Allah. Kenapa nggak pakai Gatot Kaca gitu? Apa gitu Mas yang wayang itu loh. Sampean Solo kan. Nah. Ya tapi ya Kenapa Transformer? Gatot Kaca, Bima. ketika saya terbang, kita nggak terbang. Nanti kita ilusi lagi nanti. Oh iya itu juga. Ya pakai yang bahasa Indonesia lah ya. Ini tadi baru nyebut aja. Oh iya. Terus Transformer. Oh iya. Kita ngomongnya transformer karena nanti konsepnya memang transformer tuh. Oh iya karena Makanya nanti kami bentuknya. mengundang ketika mesin kita udah datang di Lembur Pakuan, kan seeing is believing. Ya, betul. Setuju. Kita harus masukin jerami, Ya. proses, kita butuh waktu. Yang jelas hari ini kami setelah MOU dengan KDM, kami lembur untuk bikin mesin baru, satu paket ya. Satu paket. Oh bukan mesinnya yang dimiliki KDM? Bukan? Enggak. Kesepakatan kan saya karena masih standar skala kecil Oke. dan kami Ya nggak mungkin mereka berinvestasi nggak yang mungkin, gede ya. nggak mungkin Berarti langsung apa gede. yang dipunyai sama Bobby Bos? Dan kami meeting nih, kalau kita angkut mesin kita kan masih standar itu. Kalau ingin cepet kan ngangkut aja selesai. Tapi nada-nadanya kita pengen yang bikin yang baru gitu. Desain baru dan ini sekaligus menjadi satu piloting untuk menunjukkan bahwa kami ingin menjadikan besok nanti di Lembur Pakuan insya Allah bagaimana pusat-pusat produksi itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita yang mendekat ke sawah. Sawah, panen, nanti pergi lagi gitu. Nah, makanya kita sedang rancang desain 3D-nya. Insya Allah jadi kita targetnya 3 minggu selesai. Mesin dari nol ya. Kita udah beli-beli di lemburan semua tim bengkel kita. Insya Allah ini jadi kita mohon doanya 3 minggu jadi mesin baru kita angkut ke Lembur Pakuan, maka kita akan mentransformasi padi menjadi bahan bakar. Kapan itu? Kita menghitung dari hari Minggu sampai itu kita mesin optimisnya 3 minggu, garcepnya 2 minggu. Oke. Jadi nanti pokoknya kami akan datang ke Lembur Pakuan membawa mesin kami. Di situ bisa dilihat bagaimana prosesnya. Oke, jangan disebutin tanggal. Tidak. Sahabatkompas.com terus mantengin ya di Ya. YouTube-nya. Jadi Siap. jangan lupa nanti Mas Ikhlas akan ngasih tahu ke saya. Tanggal segini ya Mas. Iya. Gitu. Kalian nanti harus mantengin terus ya kan. Karena bagi saya Biar seru Mas. iya betul. Jadi nanti insya Allah apa yang kita hadirkan nanti dengan bersama KDM Ya. itu menjadi tanggung jawab moral kami dengan tim dan kami ingin membuktikan bahwa Wajib.
itu Mas. Iya, kami ingin membuktikan bahwa apa yang kami lakukan ini memang goalnya adalah untuk ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan wallahi saya Muslim, saya nggak ada niat sama sekali untuk melakukan. Buat apa saya ada melakukan itu? Ya. Nggak ada kepentingannya apapun. Kepentingan kita cuma satu-satunya adalah bahwa visi kita tadi dari obrolan angkringan, bahwa kita ingin menunjukkan bahwa ada anak-anak muda yang mencintai tulus Republik ini dengan menghadirkan karya-karya tadi. Pertanyaan super penutup sebelum kita habis. Ya, ini wakil nih, pasti ada yang mikir-mikir nih. Seandainya, contohnya saya nih, uang saya bertebaran di mana-mana, saya bingung mau pakai uang gimana. Wah, subhanallah. Iya kan? Saya beli royaltinya. Kalian akan saya pekerjakan di sebuah PT atau factory apa segala macam milik saya untuk memproduksi Bobby Boss itu. Iya, kami ambil apa enggak? Kami membuka kolaborasi dengan siapapun dari dalam dari luar negeri. Yang jelas visinya satu, bagaimana harganya untuk masyarakat bisa lebih murah. Siapapun itu. Kalau boleh saya koreksi, karena saya seorang editor, boleh nggak dalam negeri aja, Mas? Kenapa? Boleh nggak dalam negeri aja? Betul. Maksudnya siapapun itu tuh di dalam negeri. Indonesia. Iya, siapapun jangan luar itu. negeri. Iya, maksudnya kita ke sono. Enggak, maksudnya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Karena gini, kami punya pemaknaan pasal 33 itu. Pasal 33 ayat 3 itu, kami punya 4 pemaknaan. Iya. Dan itu menjadi rule kita. Bahwa bumi dan air yang terkandung dalamnya bla-bla-bla itu, pemaknaannya harus ada 4. Menurut versi kita. Saya sepakat dengan Archandra Tahar. Yang pertama adalah bahwa seyogyanya kekayaan alam ini dikelola oleh anak bangsa. Betul. Kedua, seyogyanya menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi anak bangsa. Yang ketiga, seyogyanya untuk mengelola kekayaan itu dengan menggunakan teknologi anak bangsa, menggunakan dana dari negara kita. Dan yang terakhir, apabila pengelolaan ini diberikan hasilnya untuk kemaslahatan. Jadi kita 4 hal ini harus kita kuasai. Teknologinya harus dari kita, dananya dari kita, oleh anak-anak kita, dan hasilnya untuk kita. Itu menurut saya pemaknaan pasal 33. Dan kami melakukan itu. Makanya kami menghadirkan teknologi kita. Betul. Makanya kenapa kita juga oleh kita. Dan harapannya kita berharap istilahnya Indonesia melalui, kami udah sowan ke Danantara. Kami sudah sowan ke Danantara. Kami berharap Pak Danantara, ayo dong dibiayai gitu lah kira-kira. Kami juga sowan. Karena itu yang membuktikan bahwa kami prioritasnya memang ke Indonesia. Ini agak berat nih nanti. Ujian terberat Mas Ikhlas adalah nanti ada anak bangsa juga nih yang pengen. Orang kaya bangsa Indonesia yang pengen. Tiba-tiba ada dari luar negeri juga pengen. Naikin misalnya yang ininya sekian, biayanya sekian triliun. Yang satu ini di atasnya sedikit. Jangan sampai godek, Mas. Jangan sampai pergi nih. Kayak Pak Habibie. Ya beliau kurang apa ya. Di Jerman ada orang yang ingin menggaji beliau dengan harga yang sangat tinggi. Tapi dia balik lagi ke Indonesia. Yang akhirnya mengabdi di Indonesia. Akhirnya dia ilmunya dan semuanya yang kayak tadi Mas bilang untuk Indonesia. Makanya tadi saya bilang oke, tahapannya nanti kita akan lihat, teman-teman Kompas.com juga akan nanti di liputan kita khusus untuk melihat bahwa pembuktian bahwa Bobby Boss ini bukan hanya isapan jempol belaka atau menjadi sensasi. Tapi juga ya semoga ini benar-benar terwujud nih Mas. Amin. Dan semoga juga ada investor yang benar-benar siap untuk memproduksi. Dan kalau saya bilang, ya saya orang awam ya, banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari sini gitu kan. Jadi semoga nih ke depannya dari tim Bobby Boss, Mas Ikhlas dan tim juga melakukan inovasi-inovasi baru. Entah yang bukan dari energi aja, tadi kan banyak tuh. Iya. Cuman pesan saya satu, jangan lupa kabarin Kompas.com Mas. Oh siap. Ini nanti kalau udah di KDM harus datang. Oh iya, saya datang nih biar para editor ini biar ada kerjanya Mas. Dia kerjanya di kantor-kantor aja. Insya Allah transfernya datang. Oh iya. Tapi ntar namanya kalau bisa nama-nama Indonesia lah Mas. Iya. Besok-besok kepikiran apa kayak gitu ya. Yang keren-keren Sri Kandi, Arjuna, apa gitu ya.
Kalau Iya. tadi bilang ya transformer karena jalan darat, kalau Gatot Kaca ya terbang ya juga sih, bener juga. Cari aja yang inilah. Oke, sahabatkompas.com, terima kasih sudah menyaksikan dan cukup lama dan mungkin memang masih ada satu lagi hal yang harus kita buktikan nih dari Mas Ikhlas. Nanti semoga kesempatan berikutnya kita akan diundang datang ke fasilitas atau nanti yang ke acara KDM ya. Di KDM. Langsung pengujian nih sama salah satu selebgram. Bukan selebgram. Gubernur Jawa Barat. Kalau saya taunya selebgram. Kita ke ke acaranya Pak KDM ya nanti untuk membuktikan bahwa keren juga sih. Dari jerami, sawah jerami langsung tiba-tiba keluar jadi minyak yang bisa dipakai untuk mobil. Bobby Boss, iya. Ya, Bobby Untuk Boss. bisa mobil diesel atau bensin. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan otomotif kompas.com podcast kita kali ini dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya yang paling penting tidak ketinggalan. Tanggalnya udah dikasih tahu tadi saya, tapi untuk sahabat kompas.com harus mantengin terus supaya nggak ketinggalan nanti acara penting Bobby Boss ini dan kalau bahasa saya itu biasanya moment of truth, Mas. Yes. Oke. Terima kasih sahabat kompas.com. Terima kasih Mas Ikhlas Sama-sama, sudah Mas. datang. Matur suwun, Mas. Sukses. Terima kasih. Salam.